بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kembali kita melanjutkan kajian kita fikih muamalat. Masih tersisa sekitar 4 bab. Insya Allah akan kita selesaikan dalam 2 pertemuan. Pertemuan ini dan juga pertemuan depannya insya Allah. Kita masuk ke bab yang ke-20 yaitu tentang ju'alah. Ya. Ju'alah atau upah imbalan kerja. Ya. Ju'alah bermakna upah atau imbalan kerja. Baik, kita akan mulai dari masalah yang pertama yaitu tentang makna dan hukum ya. Apa itu ju'alah dan apa itu bedanya dengan ijarah? Yang pertama, ju'alah adalah komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas suatu pekerjaan tertentu tanpa memandang siapapun yang mengerjakannya. Atau bahasa gampangnya adalah sayembara. Ya. Bahasa gampangnya adalah sayembara. Ya. Sayembara. Misalnya kalau di zaman dulu ya, siapa yang bisa menemukan ya untanya yang hilang, maka dia akan mendapatkan apa namanya imbalan ya berupa entah itu uang ataupun makanan ya. Nah, kalau sekarang ya misalnya punya peliharaan semacam kucing ya, kucing hilang maka kemudian dia tempelkan brosur barang siapa yang menemukan kucing ini harapkan hubungin nomor ini dan nanti akan mendapatkan imbalan ya itu namanya ju'alah ya. Contohnya di sini adalah siapa yang menemukan mobilku yang hilang maka ia akan mendapatkan 1.000 rial ya. Ini mobilnya ceritanya dicuri, kemudian dia lapor polisi atau mungkin membuat sayembara kepada orang-orang siapa yang berhasil menemukan mobilku, maka dia akan mendapatkan 1.000 rial. Nah, perbedaannya dengan ijarah, kalau ijarah itu pekerjaannya spesifik ya. Misalnya ijarah, misalnya bersih-bersih kebun ya. Ijarah untuk bersih-bersih kebun yang luasnya kurang lebih 0,5 hektar. Luasnya 0,5 hektar sampai 1 hektar ya, luasnya 1 hektar, dia bersih bersih di situ selama 1 hari ya, selama 1 hari maka dapat imbalan kurang lebih sekitar 200.000 atau 400.000 ya. Yang dia bersihkan di situ adalah rumput-rumput ya, rumput-rumput yang tinggi-tinggi ataupun semak-semak berlukar di situ. Oke. Ya dia bersihkan ya kurang lebih selama tadi apa namanya 0,5 hektar tadi dia bersihkan selama 1 hari, kemudian mendapatkan imbalan sekitar 200.000. Itu ijarah. Nah, tapi kalau ju'alah maka di sini pekerjaannya tidak jelas ya, entah itu pekerjaan yang apa namanya tidak jelas, bukan tidak jelas pekerjaannya tetapi tidak jelas berat atau tidaknya. Misalnya tadi kalau mencari kucing ya, mencari kucing itu kan bisa saja dia apa namanya bersembunyi di tempat-tempat sampah misalnya yang di dekat rumahnya, atau mungkin kucing itu sudah dibawa orang pergi kabur jauh, atau mungkin kucing itu sudah dicuri dan dijual ya. Jadi status si kucing itu sendiri kita sudah tidak tahu dia ada di mana ya, dia sedang apa, jaraknya jauhnya bagaimana ya. Itu perbedaannya. Walaupun nanti tetap apa namanya imbalannya harus jelas. Imbalan dalam dalam jualah itu harus jelas ya. Misalnya nanti dapat duit 500.000 maka harus jelas duitnya ini tadi. Ya, oke ya. Jadi perbedaannya adalah tadi kalau jualah itu besar kecilnya atau effort yang nanti dia usahakan itu nanti belum diketahui secara pasti. Adapun ijarah maka effortnya sudah terukur ya, sudah terukur. Baik, kemudian hukum dalil akan pensyariatannya, ju'ah termasuk akad yang dibolehkan secara syar'i berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Contohnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yusuf, "Qalu nafkidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im." Nah, ini bala tentaranya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya Yusuf ketika mereka sudah
pergi meninggalkan istana, sudah keluar, mau pulang. Ya, Yusuf meminta kepada tentaranya untuk mencari apa namanya alat timbangan yang hilang. Ya. Maka kemudian tentara ini berkata, kami kehilangan piala raja. Piala di sini adalah yang digunakan untuk menimbang makanan. Waliman ja'a bihi, dan siapa saja yang dapat mengembalikannya, ya, kalau kalian lihat, ya, kalau kalian bisa temukan siapa pencurinya, himlu ba'ir, maka dia akan memperoleh satu beban unta makanan, ya. Kurang lebih sekitar 200 sampai 400 kilogram, ya. Katakanlah 200 ya. Nah, 200 kilogram gandum, ya. 200 kilogram gandum itu lumayan, ya, lumayan berharga. Wa ana bihi za'im, dan aku menjamin hal itu. Ya, dan di sini Allah Azza wa Jalla kisahkan kejadian tersebut, ya, sebagai bentuk ikrar atau pernyataan atau persetujuan bahwasannya hal itu, ya, ju'alah, adalah sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam. Ya, Allah kisahkan berarti sesuatu yang Allah setujui, yang tidak Allah tegur, ju'alah ini, ya, maka itu merupakan, ya, perbuatan yang diperbolehkan. Kemudian dalil tentang ju'alah, tentang bolehnya ju'alah dari sunnah adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya sekelompok sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati suatu kabilah Arab. Mereka meminta untuk dijamu, tetapi kabilah itu menolak menjamu mereka. Kemudian kepala kabilah itu, ya, kepala sukunya tersengat binatang berbisa. Lalu mereka berkata kepada para sahabat, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah, ya, supaya mengobati kepala suku tadi? Maka para sahabat menjawab, ya, ya, tetapi kami tidak akan meruqyah kecuali kalian memberikan ju'al atau imbalan. Maka mereka sepakat memberikan seekor kambing sebagai imbalan. Salah seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah atas orang yang tersengat, ya, kepala suku tadi, dan dengan izin Allah maka dia pun sembuh. Oke, maka kemudian akhirnya mereka membawa kambing itu. Namun sebagian dari mereka berkata, kita tidak akan mengambilnya sebelum menanyakan kepada Rasulullah. Kemudian mereka kembali dan menanyakan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu minha wadribu li ma'akum bisahmin." Ambillah imbalan itu dan berilah aku bagian darinya. Oke, jadi di sini sayembara, ya. Jadi kepala suku tadi apa namanya, di kabilah tadi mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mengobati kepala suku ini akan mendapatkan imbalan. Ya, imbalannya berupa seekor kambing. Salah seorang sahabat yang saleh membacakan surat Al-Fatihah, marukyah, ya, kepala suku tadi yang sakit tadi, dan dengan izin Allah dia pun sembuh. Oke, maka dia tadi mendapatkan imbalan tersebut. Kemudian masalah yang kedua adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ju'alah. Terdapat beberapa ketentuan dalam ju'alah. Yang pertama, syarat bagi pihak yang berkomitmen, ya, orang yang mengikuti sayembara tersebut, ya, haruslah orang yang memiliki kecakapan dalam bertindak. Adapun pekerja amil harus mampu melaksanakan pekerjaan yang dimaksud. Eh, ya. Syarat bagi pihak yang berkomitmen haruslah orang yang memiliki kecakapan dalam bertindak, ya. Dari para pelakunya ini, ya, para pelaku sayembara ini, orang yang ikut sayembara ini adalah orang yang mampu untuk bekerja sahih at-tasarruf, ya. Adapun para pekerja harus melaksanakan pekerjaan, harus mampu, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Kemudian syarat dari pekerjaan yang disebutkan tadi, pekerjaan yang dijanjikan imbalan harus pekerjaan yang mubah, ya. Maka tidak sah jika pekerjaannya itu haram seperti menyanyi, membuat minuman keras, ya, ataupun sejenisnya. Ya, jadi pekerjaannya adalah pekerjaan yang mubah, ya. Misalnya kalau zaman sekarang itu mencari eh, kelemahan, ya, atau kebocoran data di mana kelemahan keamanan, ya, di mana kelemahan keamanan suatu situs, ya, supaya nanti bisa diperbaiki, ya. Beberapa perusahaan, ya, mengadakan sayembara, siapa yang bisa membobol keamanan ini nanti dia akan dapat imbalan, ya, sebagai bentuk mereka
melakukan ini sebagai bentuk untuk mengetahui celah-celah mana yang berpotensi untuk diretas. Oke. Jadi syarat pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal. Kemudian, larangan menentukan batas waktu tertentu tidak sah jika akan dibatasi waktu. Waktu ini maksudnya adalah waktu yang mudhayyak atau waktu yang sempit, ya, seperti 1 bulan atau 1 hari, atau seperti umumnya orang bekerja, ya, seperti orang kerja ijarah. Ya. Maka ju'alah ini, ya, tidak ada batas waktu tertentu, tapi bukan berarti ilal abad. Ya, maksudnya adalah waktunya sangat longgar sampai nanti yang mengadakan sayembara itu sendiri yang menutupnya. Ya, misalnya mungkin yang mengadakan sayembara ini ingin apa namanya menentukan batas waktunya 1 tahun saja. Ya, lewat 1 tahun itu sudah nggak berlaku, itu boleh-boleh saja. Ya, maksud yang tidak boleh di sini adalah batas waktu yang mudhayyak atau yang sempit, yang seolah-olah dia bekerja sebagai karyawan, seolah-olah dia bekerja sebagai karyawan. Ada jam kerjanya, dari jam 7 sampai jam 4, ya. Kemudian 5 kali seminggu, 5 hari seminggu. Kemudian ada hari liburnya. Tidak seperti itu, ya. Jualah itu waktunya longgar, waktunya bebas, ya. Walaupun nanti tetap ada batas waktunya, 1 tahun katakanlah. Tetapi nggak boleh dibatasin, ya. Mungkin kalau dia bisa menyelesaikannya dalam jangka waktu 1 minggu, ya, dia dapat imbalannya. Kalau dia lebih dari 1 minggu, mungkin 3 bulan, maka dia pun juga berhak untuk mendapatkan imbalannya. Ya. Maka tidak sah jika dibatasi akad waktu tertentu seperti karyawan. Ya. Misalnya siapa yang mengembalikan untaku sebelum akhir pekan, maka ia mendapatkan 1 dinar. Akad semacam ini tidak sah atau tidak boleh dijadikan sebagai jualah. Kalau mau sah, maka dia dijadikan sebagai akad ijarah. Akad ijarah ya berarti dia meminta kepada orang yang tadi, tolong carikan ontaku selama 1 minggu. Saya kasih kamu uang sekian-sekian. Dapat atau nggak dapat, dapat upahnya. Ya, maka itu namanya ijarah. Tapi kalau jualah waktunya ini longgar, bebas, ya. Dan itu tadi apa namanya? Patokannya adalah hasil. Ya. Jualah patokannya adalah hasil. Ijarah patokannya adalah waktu. Baik. Status akad, ju'alah termasuk akad jais yang boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak jika pemberi pemberi ju'al atau namanya orang yang mengadakan sayembara membatalkan akad, maka pekerja berhak mendapatkan upah sepadan, ya, ujrah al-misli. Namun jika para pekerja yang membatalkannya, maka ia tidak berhak atas apapun. Ya. Mungkin tadi apa namanya sang pengada sayembara merasa sudah apa namanya tidak butuh lagi akan sayembara tersebut, kemudian dia tutup dan di akhir dia memberikan ya apa namanya apa namanya uang terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti sayembara tersebut atas sama penghargaan. Namun jika para pekerja atau amil yang membatalkannya, maka ia tidak berhak atas apapun. Ya. Kalau dia apa pesertanya sendiri dia yang menggugurkan dirinya atau sudah selesai atau keluar dari kegiatan, maka dia tidak berhak atas apapun. Baik, itu tadi seputar jualah. Insya Allah ini adalah apa namanya sayembara, ya. Sayembara siapa yang bisa mencari kucing ini, maka dia dapat uang 500.000. Siapa yang bisa menemukan apa celah keamanan dalam situs ini, maka dia dapat imbalannya sekian juta dan seterusnya. Oke, syarat-syaratnya tadi, pekerja harus mampu melaksanakan pekerjaan dimaksud, pekerjaannya adalah pekerjaan mubah, waktunya muasa, waktunya longgar, dan status akadnya adalah akad yang jais. Itu jualah. Kemudian kita lanjutkan tentang bab ke-21, yaitu al-luqatah atau anak temu, dan juga laqit, ya. Tentang luqatah, luqatah itu adalah barang temuan, dan juga laqit, ya. Ini adalah hal yang cukup menarik untuk menjadi pembahasan dalam materi fikih muamalat. Baik, yang pertama adalah tentang luqatah. Apa itu luqatah, maknanya, dan apa hukumnya? Secara bahasa luqatah berarti sesuatu yang ditemukan dan diambil.
Secara syar'i ia mengambil harta yang bernilai dan terpelihara, bukan najis ataupun haram, yang ditemukan di tempat yang dikhawatirkan hilang dengan tujuan untuk menjaganya atau memilikinya setelah diumumkan. Ya. Oke. Jadi luqata misalnya ada barang hilang, ya. Ada uang, apa namanya? Dia menemukan, ada seorang menemukan uang yang terjatuh di jalan, ada dompet dan ada isinya. Maka itu disebut sebagai luqatah, barang temuan. Ada isinya sekitar 500.000, maka hal itu disebut luqatah. Maka orang yang menemukan tadi, dia apa namanya, wajib untuk menjaganya dan wajib untuk mengumumkannya kepada khayala, ya, atau membuat pengumuman, kemudian ditempel misalnya di tempat tersebut, siapa yang menemukan, apa namanya, siapa yang merasa kehilangan dompet ini harap hubungi nomor sekian sekian. Baik. Hukum dan dalilnya, hukum asalnya adalah boleh, ya, berdasarkan hadis sahih dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luqatati dhahabi awil waraq. Ya. Nabi ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak, ya. Jika ada emas terjatuh di jalan, ya, dia nemu emas atau nemu dirham, ya. Dia bertanya kepada Nabi, ini diapakan, ya? Emas tadi, uang tadi ini diapakan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'rif zikaaha wa ifasaha." Kenalilah tali pengikatnya dan wadahnya. Ya. Thumma arifha sanah. Lalu umumkan selama 1 tahun. Ya, buat pengumuman di brosur, tempelkan di tempat-tempat yang mudah untuk dibaca orang-orang. Fa'in lam tu'raf fastanfikha. Jika tidak ada yang mengenalinya, maka manfaatkanlah. Wal takun indaka wadi'ah. Ya, dan jadikan dia sebagai titipan di sisimu. Fa in jaa talibuha yawman minad dahri fa'addiha ilaihi. Jika suatu saat pemiliknya datang maka serahkan kepadamu, ya. Jadi uang tadi, ya, kita simpan, ya, dompetnya kita simpan, kemudian buat pengumuman siapa yang kehilangan dompet hubungin saya. Ya, kemudian selama 1 tahun. Ditunggu selama 1 tahun. Jika selama 1 tahun tidak ada yang mengaku atau menghubungi untuk mencarinya, maka, ya, yang menemukan tadi boleh untuk memanfaatkannya, tetapi sebagai wadiah atau istilahnya dia minjem, boleh untuk dia manfaatkan terlebih dahulu, ya. Nanti, ya, siapa tahu di tahun-tahun berikutnya ada yang datang, kemudian apa namanya, meminta emas tersebut, ya. Dia bisa menyebutkan ciri-cirinya dengan presisi, ya, jumlahnya juga, maka kemudian dia berhak untuk memintanya kepada yang menemukan tadi. Dan yang menemukan tadi wajib untuk mengembalikannya karena tadi dia memakainya, akadnya adalah wadiah atau titipan, ya. Kalau dia pakai itu maka dia berhutang, ya, dia utang. Wasuila an dhalatil ibil. Kemudian beliau ditanya tentang unta yang hilang, ya. Ada unta yang melarikan diri. Faqala ma laka walaha da'ha fa inna ma'aha khida'aha wa siqa'aha taridul ma'a wa ta'kulu syajar hatta yalqaha rabbuha. Beliau bersabda, untuk apa engkau peduli dengannya? Biarkan saja unta itu, ya, karena ia membawa alas kakinya dan wadah airnya. Ia bisa pergi ke air dan makan pohonan sampai pemiliknya menemukannya. Maksudnya di sini adalah unta itu hewan yang apa namanya, tidak mudah dimangsa, ya. Dia tidak ada predator yang memangsa unta, ya. Berbeda dengan kambing. Kalau kambing di Jazirah Arab ada predatornya, yaitu serigala ataupun anjing-anjing liar yang mereka kalau melihat ada kambing, kambing yang terpisah, maka mereka akan memangsanya. Tapi kalau serigala melihat unta, maka mereka tidak berani untuk mengganggunya, ya, karena unta itu lebih besar, badannya lebih tinggi, ya, lebih kuat daripada serigala ataupun anjing-anjing liar tadi, ya. Maka unta ini, unta dewasa, dia mampu untuk melindungi diri, ya,
mampu untuk melindungi dari predator yang ada di gurun tersebut, ya, biarkan saja dia, ya, sampai dia ditemukan kembali oleh pemiliknya atau sampai dia kembali lagi ke kandangnya, ya. Jadi ini khusus untuk onta atau hewan yang mampu untuk menjaga dirinya sendiri, yang tidak mudah untuk diterkam predator, dimangsa predator, maka dia dibiarkan saja, tidak perlu kita apa namanya capek-capek untuk menangkapnya, apalagi kalau dia liar, susah untuk ditangkap, ya. Biarkan saja dia mengembara di padang pasir sampai dia ditemukan oleh pemiliknya sendiri. Atau kalau mau, ya bisa dengan apa namanya menunjukkan jalan, ya. Bisa dengan difoto kemudian dikirimkan di beberapa grup daerah situ, eh, berikan pengumuman, ada onta hilang, siapa yang merasa kehilangan silakan, ya, mendatangi tempat ini, tadi ontanya lewat sini. Oke, itu untuk onta. Usuila anisyah. Kemudian Nabi juga ditanya tentang kambing. Kalau ada kambing hilang atau tercecer, ya. Biasanya ini digembala, ya, di padang pasir atau di padang rumput. Kambing-kambing ini digembalakan, tidak di kandang, ya. Jadi mereka digembalakan di padang rumput. Ya, kalau ada satu yang terpisah, ya, maka itu adalah kambing yang hilang, kambing yang tersesat. Maka bagaimana kambing tersebut? Ya, maka Nabi berkata, ambillah karena ia milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala. Oke, kambing adalah hewan yang tidak bisa menjaga diri dari predator semacam serigala ataupun anjing liar. Ya, daripada dia dimakan anjing liar, dimakan serigala, ambil saja dulu, ya, manfaatkan, ya, manfaatkan sebagai wadiah atau sebagai titipan di situ. Kalau mau dimakan, maka anggap saja itu adalah hutang, ya. Sampai nanti kalau ada yang datang untuk menagihnya, maka dia dikembalikan kepada pemiliknya. Baik. Kemudian masalah yang kedua, pembagian barang temuan. Ya, jadi ada beberapa kategori tentang luqatah. Yang pertama adalah barang yang remeh dan tidak dianggap penting oleh manusia. Yang kalau orang kehilangan barang itu, dia tidak perlu repot-repot untuk mencarinya. Dan ini tentu saja sesuai dengan uruf setempat. Ya, misalnya kalau di zaman kita ya pulpen, ya. Kalau ada orang kehilangan pulpen, maka dia tidak akan pusing-pusing untuk mencari-cari pulpennya. Dia cukup datang ke apa namanya ke toko, beli lagi Rp2.000 sudah bisa mendapatkan pulpen. Ya. Jadi untuk barang-barang remeh atau mungkin uang 500-an jatuh, ya, jatuh di jalan, ya, maka itu boleh kita ambil, kita manfaatkan. Ya. Jika memang barang itu adalah barang yang remeh atau harganya tidak sampai membuat orang merasa kehilangan. Ya. Oh, misalnya jatuh uang Rp1.000, Rp500, Rp2.000, ya, kalau orang kehilangan ini nggak merasa kehilangan banget, ya, maka itu boleh kita manfaatkan. Ya, sepotong roti, buah jatuh, tongkat, dan semisalnya boleh diambil dan boleh dimanfaatkan tanpa diumumkan. Oke, kemudian yang kedua adalah barang yang bisa menjaga dirinya sendiri dari binatang kecil, ya, seperti unta, kuda, sapi, dan keledai. Dia bisa menjaga diri dari predator yang umumnya ada di tempat situ, ya. Nah, maka tidak boleh diambil dan tidak menjadi milik siapapun dengan cara diumumkan, ya. Sebagaimana tadi, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malaka walaha, untuk apa engkau peduli dengannya? Da'ha, biarkan saja. Fa inna ma'ahidaha wa siqaha, karena ia membawa alas kakinya dan wadah airnya, ya. Dia bisa minum, dia bisa berjalan. Taridul ma'a wa ta'kulu syajar. Dia bisa pergi ke air dan makan pepohonan sampai pemiliknya menemukannya. Oke. Kemudian barang yang ketiga atau kategori ketiga adalah barang yang boleh diambil dan wajib diumumkan. Dan ini misalnya barang-barang berharga yang orang kalau kehilangan pasti akan mencari-carinya, ya. Dompet, ada dompetnya, ada uang 500.000, ada KTP-nya, ada SIM-nya. Maka kalau kehilangan pasti dia akan berusaha untuk mencarinya. Oke. Maka diambil, ya, barang-barang itu tadi diambil kemudian diumumkan, ya. Dia simpan dulu di rumahnya kemudian dia umumkan, ya, tempel pengumuman di situ, yang kehilangan silakan hubungin ini. Ya.
Dia jaga selama 1 tahun ya. Kalau selama 1 tahun nggak ada yang datang mengambil, maka dia boleh untuk memanfaatkan dengan catatan kalau nanti dia ada yang datang untuk mengambilnya, maka harus dikembalikan kembali. Baik. Kemudian lanjut ke masalah berikutnya tentang beberapa hukum terkait barang temuan. Jika yang ditemukan adalah hewan ternak yang bisa dimakan, maka orang yang menemukannya memiliki 3 pilihan. Memakannya lalu membayar harganya kepada pemiliknya nanti kalau pemiliknya datang. Atau menjualnya dan menyimpan uang hasil jualannya sampai pemiliknya datang. Atau menjaganya dan menanggung biaya perawatannya dan nanti diganti oleh pemiliknya jika datang. Ya, ini kambing ya, kambing. Dia menemukan kambing yang tersesat, maka boleh dia untuk makan, pas dia sembelih dengan catatan nanti kalau ada yang cari dia ganti. Atau kemudian dia boleh juga untuk jual, ya, dan uangnya disimpan, nanti kalau datang dia kasih. Atau dia pelihara, kemudian dia kasih perawatan, dan jika nanti pemiliknya datang maka dia kasih sambil nagih biaya perawatannya. Oke. Yang kedua, jika yang ditemukan adalah barang yang mudah rusak atau mudah busuk seperti buah-buahan, maka boleh dimakan dengan mengganti nilainya atau dijual dan menyimpan hasilnya untuk pemiliknya ya. Ya, asalnya kalau dia adalah barang-barang yang murah, ya boleh saja untuk dimakan ya. Misalnya ada sayur jatuh 1 ikat, ya 1 ikat sayur maka boleh diambil dan dimakan boleh. Ya, tetapi kalau nanti ada pemiliknya datang mencari-cari maka wajib untuk menggantinya ya. Baik. Yang ketiga, jika yang ditemukan adalah uang, perhiasan, ataupun barang-barang berharga, maka wajib dijaga sebagai amanah dan diumumkan di tempat-tempat umum, ya. Wajib dijaga, karena itu bukan haknya, bukan haknya. Yang kita temukan asalnya adalah milik orang lain dan bukan milik kita. Baik, yang keempat, tidak boleh mengambil barang temuan kecuali jika ia amanah dan mampu mengumumkannya, ya. Apabila melihat ada dompet jatuh, maka kita ambil dan kita umumkan. Kalau merasa kita tidak mampu untuk mengumumkan atau menyimpannya atau mengurusnya, maka nggak usah diambil. Ya, kita harus berhati-hati terhadap barang yang memang bukan milik kita. Ya. Kemudian kewajiban pengumuman tadi kita umumkan dari kepada khayala itu adalah selama 1 tahun penuh dengan menyebutkan ciri-cirinya di tempat-tempat umum. Jika pemilik datang dan menyebutkan ciri-ciri yang cocok, maka harus diserahkan kepadanya tanpa bukti tambahan. Jika tidak datang setelah 1 tahun, maka boleh dimiliki oleh orang yang menemukannya. Baik, kemudian yang kelima, orang yang menemukan atau multakid boleh memiliki barang temuan setelah diumumkan setahun, namun tetap wajib mengganti, ya, wajib mengingat ciri-cirinya agar bila pemilik datang, ia segera dapat menyerahkannya ataupun menggantinya. Yang keenam, barang temuan yang ditemukan oleh anak kecil ataupun orang dungu atau orang gila, maka yang mengurusnya adalah wali mereka sesuai ketentuan di atas. Oke. Kemudian yang ketujuh, ya ini poin yang cukup penting juga, barang temuan di tanah haram. Ya. Barang temuan di tanah haram di kota Mekah, ya, ketika umrah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tidak boleh dimiliki selamanya. Kalau ada orang ke apa namanya, dompetnya jatuh, maka itu diambil kemudian diserahkan kepada petugas, ya, diserahkan kepada petugas ataupun askar atau polisi yang ada di sana, atau diberikan kepada apa namanya mafkudat. Mafkudat itu adalah barang-barang hilang. Dan wajib diumumkan terus-menerus selama masih ada kemungkinan pemiliknya datang. Baik. Kemudian poin berikutnya adalah tentang uh, al-laqid, ya, tentang anak yang terbuang atau anak yang dibuang, anak yang dibuang, ya. Dan ini biasanya terjadi oleh orang tua yang tidak menginginkan anak, ya. Biasanya kalau di kota-kota besar, ya, bukan anak yang hilang karena orang tuanya meninggal ataupun kecelakaan. Biasanya laki di sini kalau yang umumnya terjadi saat ini, ya, adalah karena biasanya adalah anak yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya ataupun
bapak dan ibunya, entah itu karena anak hasil zina ataupun dari semacamnya. Kemudian ketika lahir maka ani pun dibuang, entah itu dibuang di tempat-tempat tertentu supaya ditemukan orang dan diasuh. Nah, jadi al-laqit ada seorang anak kecil yang ditemukan terlantar di jalan atau di depan masjid atau di tempat umum tanpa diketahui siapa orang tuanya dan tidak ada yang menanggungnya. Oke. Kemudian hukum mengambil dan merawat anak temuan, ya, apabila ada bayi, misalnya bayi yang dibuang, maka tidak boleh dibiarkan begitu saja, ya. Dan ini harus ada salah satu dari kaum muslimin yang mengungutnya. Ya, kalau tidak ada baitul mal atau tidak ada panti asuhan, maka wajib dari salah satu dari kaum muslimin yang ada di tempat itu untuk menanggungnya atau memeliharanya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Ayat ini menunjukkan bahwa mengambil dan memelihara anak temuan adalah fardu kifayah karena di dalamnya terdapat penyelamatan jiwa manusia. Ya, anaknya ini tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, maka dia tidak berhak untuk dijelek-jelekkan, ya, atau dihina, ya, karena anak tersebut, ya, adalah anak yang suci, ya, anak yang suci yang tidak menanggung dosa dari kedua orang tuanya. Baik. Ketentuan hukumnya, anak temuan adalah manusia merdeka dan beragama Islam dalam semua hukum. Kecuali jika dia ditemukan di negeri kafir, maka dia dihukumi adalah orang kafir. Ya, kalau dia terlantar di negeri Muslim, maka agamanya dipastikan dia adalah agama Islam. Ya, kalau dia tinggal di negeri kafir, maka dipastikan dia mengikuti agamanya mengikuti agama mayoritas orang di situ. Yang kedua, jika bersama anak itu ditemukan harta, maka hak harta itu menjadi miliknya digunakan untuk nafkahnya. Jika tidak ada harta, maka biayanya ditanggung oleh Baitul Mal. Ya. Yang ketiga, nasab anak temuan dapat ditetapkan jika seorang mengakuinya dan secara biologis memungkinkan menjadi ayahnya. Oke, apabila ada yang ngaku saya ayah dari anak ini, kemudian menunjukkan bukti-bukti yang bisa dia bawakan, maka bisa diterima. Kemudian jika lebih dari satu orang yang mengakuinya, maka diputuskan melalui al-qafah, yaitu metode ahli yang menilai keserupaan fisik. Atau kalau zaman sekarang sudah ada metode DNA, ya, pemeriksaan DNA. Kalau di zaman dulu adalah ada petugasnya juga namanya al-qafah, yaitu orang yang khusus tahu ini anaknya siapa, ini keturunannya siapa. Ya, apabila terjadi simpang siur nasab di situ. Kemudian yang keempat, hak untuk pengasuhan atau hadhanah maka diberikan kepada orang yang menemukannya, ya, dengan syarat berakal dan balik. Apabila ada yang tadi yang menemukan kemudian mau untuk mengasuhnya, maka diberikan hak tersebut kepadanya. Ya. Dia berhak untuk apa namanya menjadi ayah angkat dari anak tersebut. Ya. Syaratnya tadi dia adalah berakal dan balik. Baik. Kemudian merdeka, amanah, adil dan beragama Islam, bukan fasik ataupun kafir. Maka tidak sah pengasuhan oleh orang kafir ataupun fasik atas anak muslim, ya. Orang kafir tidak berhak untuk apa namanya mengasuh anak terlantar apabila dipastikan dia beragama Islam. Oke, syarat sebagai orang yang mengambil anak temuan, merdeka, berakal balik, merdeka, sehat atau tidak sakit berat, adil dan cerdas, bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan hamba, bukan kafir, ya, bukan orang non-muslim, dan bukan orang fasik ataupun poros. Ya. Jadi adalah orang yang normal, yang soleh insya Allah, dan mampu untuk mengasuh anak tersebut. Baik. Itu tentang luqatah dan laqid. Oke, kita ulang lagi. Pertemuan kali ini kita telah mengambil dua bab. Yang pertama tentang ju'alah, sayembara, hukumnya boleh. Ya, sayembara, dalilnya dari Quran dan Sunnah juga ada. Kemudian tentang syarat-syarat sayembara sudah kita jelaskan. Kemudian tentang luqatah dan laqid juga sudah kita jelaskan apa itu luqatah. Barang temuan ada beberapa kategori, ada tiga.
Yang pertama barang remeh yang kalau orang kehilangan nggak mau jadi dia capek-capek nyari lagi. Pulpen, ya, kertas, duit 1.500, ya, tongkat, buah buah yang jatuh dan semacamnya, maka itu boleh kita manfaatkan. Atau yang kedua adalah barang atau hewan yang mampu untuk menjaga dirinya sendiri seperti unta, kuda, sapi, dan keledai. Apabila dia di padang gembala, maka tidak boleh kita mengambilnya, biarkan saja dia sampai kembali ke kawanannya atau ke kandangnya atau ditemukan oleh pemiliknya. Kemudian yang ketiga adalah barang-barang berharga, ya seperti dompet, ya seperti dompet atau uang, maka wajib untuk kita ambil, kita amankan, kita umumkan kalau ada yang mengambil, yang mengaku bisa memberikan bukti, maka kita berikan. Ya, kita selama 1 tahun kita umumkan, kalau sudah 1 tahun, maka boleh kita manfaatkan dengan syarat berazam atau beretikat baik. Kalau nanti ada yang cari, maka kita kembalikan. Kemudian tentang laqit ataupun anak terlantar, maka hukum untuk mengasuhnya atau mengambilnya adalah fardu kifayah. Jika ada badan pengelola di atas suatu negara untuk mengurus anak terlantar, maka ini adalah kewajiban negara. Tetapi kalau negara tidak hadir di situ, maka menjadi kewajiban bagi eh, fardu kifayah bagi orang-orang yang ada di situ. Entah itu nanti diurus secara bergantian atau dengan biaya patungan dari masyarakat tersebut. Oke. Baik, insya Allah sampai sini dulu kajian kita. Masih tersisa 2 bab, yaitu tentang wakaf dan hibah, yang insya Allah akan kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Ini ada besok insya Allah adalah pertemuan terakhir, ya sebelum nanti masuk ke ujian, ya. Jadi setelah pertemuan terakhir besok, insya Allah kita adakan ikhtibar, ya atau ikhtibar nihai dengan materi dari awal sampai akhir. Baik, wallahu a'lam bishawab. Bila ada pertanyaan, tafadhal. Nah, insyaallah di sini insyaallah kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.